Halo, perkenalkan kami dari kelompok 3, kelas 10 MIPA 6, akan menyampaikan materi tentang bab 2. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, namaku Alodiana Suariska Nursani. Aku biasa dipanggil Sani. Tugasku di kelompok 3 ini sebagai peraku materi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Apelia Salsabilarianti dari kelas 10 MIPA 6, kelompok 3. Di video kali ini saya akan menyampaikan subbab D berisikan tentang sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Perkenalkan, nama saya Arum Agustina dari kelas 10 MIPA 6, nomor absen 5. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas mata pelajaran PKN, yaitu dengan menjelaskan sedikit tentang subbab A, yaitu tentang wilayah negara kekuasaan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Puspitaningrum, kelas 10 MIPA 6, absen 7 dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan materi subbab C, yaitu kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Faralino Matarama, kelas 10 MIPA 6, absen 27 dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan materi subbab B, yaitu kedudukan warga negara dan penduduk. Halo, perkenalkan, nama saya Jalaluddin Malik Albayaki dari kelas 10 MIPA 6. Saya di sini berperan sebagai editor. A. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah negara Indonesia diatur dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Memetakan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Luas wilayah negara kita adalah 5.180.053 km persegi yang terdiri atas wilayah daratan seluas 1.922.570 km persegi dan di wilayah laut seluas 3.257.483 km persegi. Di wilayah yang seluas itu tersebar 13.466 pulau. Deklarasi Juanda dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia pada 13 Desember 1957. Laut bukan lagi pemisah, tetapi sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 PRP 1960 tentang Perairan Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Kesatuan wilayah tersebut juga mencakup 1. Kesatuan politik, 2. Kesatuan hukum, 3. Kesatuan sosial budaya, 4. Kesatuan pertahanan dan keamanan. Wilayah laut di Indonesia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Zona laut teritorial. Batas laut teritorial ialah garis kayal yang berjarak 12 mil laut dan garis dasar ke arah laut lepas. 2. Zona landas kontinen. Kedalaman lautnya kurang dari 150 meter. Batas landas kontinen tersebut diukur dari garis dasar, yaitu paling jauh 200 mil laut. Batas landas kontinen dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia pada 17 Februari 1969. 3. Zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Zona ekonomi eksklusif Indonesia dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia pada 17 Februari 1969.
3. Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE. Jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada 21 Maret 1980. 2. Batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sebelah barat terdapat Samudra Hindia. Di sebelah timur terdapat Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Di sebelah selatan terdapat Samudra Hindia dan di sebelah utara terdapat Malaysia. Subbab B. Warga negara dan penduduk Indonesia diatur dalam Pasal 26 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Status warga negara Indonesia. Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Warga negara Indonesia adalah orang-orang Indonesia asli dan orang asing yang disahkan menjadi warga negara Indonesia. 2. Asas-asas kewarganegaraan Indonesia. Asas kewarganegaraan adalah dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara tertentu. Menurut penjelasan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dinyatakan bahwa Indonesia dalam penentuan kewarganegaraan menganut asas-asas sebagai berikut. 1. Asas ius sanguinis, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan bukan berdasarkan negara tempat dilahirkan. Asas ius soli secara terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur undang-undang. Asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang. 3. Syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia. Penduduk asli negara Indonesia secara otomatis adalah warga negara Indonesia. Sedangkan orang dari bangsa asing bisa menjadi warga negara dengan cara mengajukan permohonan kepada pemerintah Indonesia. Proses permohonan itu dinamakan dengan pewageneraan atau naturalisasi. Naturalisasi dibagi menjadi dua, yaitu naturalisasi biasa dan naturalisasi istimewa. Penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia antara lain adalah 1. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. 2. Tidak merokok atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain. 3. Masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa disertai izin dari presiden, dan sebagainya. Mungkin cukup segini saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subbab C. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Kemerdekaan beragama di Indonesia diatur dalam pasal 28E, pasal 28I, dan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Pengertian kemerdekaan beragama dan berkepercayaan. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang beragama. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih, melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya. Akan tetapi, kemerdekaan beragama itu tidak dimaknai sebagai kebebasan untuk tidak beragama
atau bebas untuk tidak beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Membangun kerukunan umat beragama. Kerukunan umat beragama merupakan sikap mental umat beragama dalam rangka mewujudkan kehidupan yang serasi dengan tidak membedakan pangkat, kedudukan sosial, dan tingkat kekayaan. Kerukunan umat beragama dimaksudkan agar terbina dan terpelihara hubungan baik dalam pergaulan antara warga yang seagama maupun yang berlainan agama. Sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Subbab D. Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia. Jadi, sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, ada substansi pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Jadi, sistem pertahanan dan keamanan yang dikembangkan adalah sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta dengan TNI dan Polri sebagai kekuatan utama, sedangkan rakyat sebagai kekuatan mendukung. Sistem pertahanan dan keamanan negara bersifat semesta bercirikan sebagai berikut: A. Kerakyatan, B. Kesemestaan, C. Kewilayahan. Yang kedua, ada kesadaran bela negara dalam konteks sistem pertahanan dan keamanan negara. Jadi, kesadaran bela negara pada hakikatnya adalah kesediaan berbakti pada negara dan berkorban demi membela negara. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.